Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Baik anak-anak, sebelum Bu Riza mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai bersama dulu. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kali ini Bu Riza akan membahas materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Kali ini Bu Riza akan fokus hijrahnya umat Islam ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Ingat, sebelum peristiwa hijrah ke Habsyi ini, umat Islam mengalami masa yang cukup sulit, yaitu pemboikotan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib yang terjadi kurang lebih 3 tahun, yang membuat umat Islam begitu menderita di Makkah karena pemboikotan tersebut. Sehingga Nabi Muhammad membuat keputusan dan berpikir agar pengikutnya untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surat Az-Zumar ayat 10, yang mana ayat tersebut berisi tentang perintah hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah yang bernama Hashimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka saat itu langsung berangkat umat Islam yang berjumlah kurang lebih 11 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan, ditemani oleh istrinya yang bernama Ruqayyah, yang mana Ruqayyah itu adalah putrinya Nabi Muhammad. Mereka berangkat hijrah ke Habsyi. Kafir Quraisy merasa khawatir akibat dari hijrahnya umat Islam ke Habasyah. Mereka takut Islam menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 utusan yang cerdas yang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il Asyahmi. Mereka mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa untuk menemui An-Najasyi atau Raja Habasyah. Mereka ingin merusak hubungan baik antara Raja Habasyah An-Najasyi dengan orang-orang yang hijrah ke Habasyah. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta agar raja mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolak ternyata, dan Raja Habasyah menolak dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Jadi Raja Habasyah itu sangat baik, mereka welcome terhadap umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Dan kedua utusan itu akhirnya kembali ke Makkah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah tersebut. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya. Ingat peristiwa apa itu? Iya, peristiwa Amul Huzn, yang mana di tahun ke-10 kenabian tersebut Nabi Muhammad kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah dan juga pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy yang bernama Abu Thalib. Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal di tahun yang sama sehingga tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Amul Huzn. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, melihat kondisi tersebut, Nabi Muhammad bersama Zaid berencana pergi ke Thaif, yang mana Thaif itu wilayahnya berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah.
Adapun beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Thaif antara lain: 1. Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah, jadi kota besar kedua setelah Mekah. Kemudian yang kedua adalah di Thaif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Kemudian alasan yang ketiga adalah jarak Thaif tidak terlalu jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat saling membantu menyebarkan Islam di Thaif dan di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu bernama Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal bin Habib. Mereka adalah pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Saqif. Tapi ternyata Nabi awalnya berharap mereka diterima di Thaif, tapi ternyata enggak, sebaliknya ternyata. Penduduk Thaif mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad dan juga dakwah Islam. Bahkan penolakan itu cukup frontal. Nabi dilempari dengan batu, bahkan Nabi sampai terluka. Akhirnya Nabi meminta pertolongan kepada Allah agar Nabi diselamatkan, agar Nabi bisa keluar dari Thaif dengan selamat dan Nabi kembali ke Mekah dengan selamat. Dan ternyata Allah mengabulkan doa itu dan Nabi akhirnya kembali ke kota Mekah dengan selamat. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib. Yasrib itu mana? Yasrib itu Madinah ya. Rombongan haji tersebut berjumlah kurang lebih 12 orang. Mereka bertemu di Bukit Aqobah. Dan ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam kepada 12 orang tersebut akhirnya percaya, dan seketika juga di depan Rasulullah mereka menyatakan masuk Islam. Nah, di pertemuan yang pertama ini terjadilah perjanjian Aqobah yang pertama. Berikut isi perjanjian Aqobah yang pertama yang terjadi di Bukit Aqobah. Ini ya, ada 6. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad, menyatakan rela berkorban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan kecurangan dan juga kedustaan. Nah, strategi ini dilakukan oleh Rasulullah dengan mengutus Mus'ab bin Umair, menugaskan Mus'ab bin Umair untuk mengikuti umat Islam tadi 12 orang yang kembali lagi ke Yasrib untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, sampai di Yasrib, Mus'ab menjadi guru mengaji, mengajarkan tentang ajaran Islam, kemudian menjadi imam sholat pula di Madinah. Setelah itu, pada tahun ke-13 kenabian, datang kembali jamaah Yasrib ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kurang lebih 73 orang, dan mereka pun membawa misi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka menyampaikan misi mereka untuk membawa Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad pergi ke Madinah atau Yasrib. Nah, terjadilah perjanjian yang kedua. Nah, hal ini pun terjadi di Bukit Aqobah juga. Adapun isi perjanjian Aqobah yang kedua, ini ada di sini ya. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Kemudian penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa, serta penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Sedangkan yang keempat, Yasrib siap menerima segala risiko dan juga tantangan. Itu adalah isi perjanjian Aqobah yang kedua. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yasrib sebagai tempat hijrah. Di antaranya dekat dengan Mekah. Kemudian sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota Yasrib. Bahkan
ayahnya Nabi Abdullah pun dimakamkan di Yasrib. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi dengan kelembutan budi pekerti dan sifatnya yang baik. Dan bagi Nabi sendiri hijrah merupakan keharusan selain karena